Pembunuh itu membuka ponselnya dan mengendalikan senapan otomatis yang disembunyikan di atas atap. Setelah menyesuaikan sudutnya, ia mengarahkan senapan itu ke presiden yang berada di atas panggung yang membuat kekacauan di sekitar. Pengawal itu mencari titik senjata itu berada, namun seorang pria tiba-tiba naik ke atas panggung dan segera pengawal itu menjatuhkannya. Tanpa mereka sadari, ini adalah jebakan yang dipasang oleh para teroris. Pada saat itu seorang wanita berjalan di tengah kerumunan dan mencuri kesempatan itu untuk melemparkan tas berisi bom ke bawah podium. Namun pengawal itu tidak menyadarinya sama sekali. Detik berikutnya ledakan besar terjadi. Serangan ini telah dirancang dengan cermat oleh para teroris. Namun yang tak pernah diduga oleh para teroris bahwa target pembunuh itu bukanlah presiden sesungguhnya, melainkan seorang kembarannya. Pada saat ini presiden sendiri sedang menonton siaran langsung pidato dari televisi dan menyaksikan serangan teroris terhadap kembarannya. Kemudian ledakan lain terdengar dari luar. Ia melihat ke bawah dan menyaksikan kegilaan para teroris itu. Untungnya presiden sendiri tidak hadir dalam pidato tersebut jika tidak dirinya yang berada di posisi itu. Namun ia tidak pernah menyangka para teroris akan menargetkannya. Setelah mengetahui bahwa presiden yang dibunuh adalah kembarannya, pembunuh itu segera melancarkan rencana berikutnya. Ia berjalan dan menuju ke sebuah hotel. Rekan satu timnya yang menyamar sebagai pelayan itu telah menunggunya dan memberikan kartu akses VIP kepadanya. Ia dengan tenang berjalan dan masuk ke lift. Tujuannya kali ini untuk menghabisi presiden. Tepat saat ia tiba di lantai atas, ia bertemu dengan wanita pembersih. Ia segera menembaknya yang membuat wanita itu terbunuh. Sementara rekannya di lantai atas yang telah dicuci otak mengambil tindakan. Ia berjalan ke tengah aula dan meledakkan bom yang diikatkan di tubuhnya. Ledakan besar itu membuat semua pengawal di lantai atas dengan cepat turun ke tangga. Mendengar ledakan itu, pria itu bergegas untuk naik. Namun tanpa diduga ia bertemu dengan pengawal yang sedang turun. Tapi pengawal itu segera tertembak. Namun tibanya di lantai atas, ia melihat pengawal lainnya yang sedang berjaga. Pria itu buru-buru memakai topengnya dan dengan cepat menyerangnya dari belakang. Ia kemudian bersembunyi di sudut tembok menggunakan cermin untuk mengamati posisi para pengawal. Lalu dengan cepat muncul dari tempat persembunyian dan sebelum para pengawal sempat bereaksi, pria itu menembak mati semua pengawal-pengawal itu. Pembunuh itu segera mengeluarkan 2 bom dan menaruhnya di depan pintu. Setelah pintu berhasil terbuka, ia menghabisi semua eksekutif dan menangkap presiden hidup-hidup. Sementara rekannya yang menyamar sebagai petugas medis tiba di lift. Mereka membius presiden hingga pingsan dan membawanya ke dalam ambulans. Pria itu dengan cepat berganti pakaian petugas keamanan. Namun saat berada di dalam ambulans, presiden tiba-tiba tersadar dan memukul wanita itu dengan batang besi yang membuat pengemudi tanpa sadar membelokkan setirnya. Tapi sedetik kemudian mobil itu mengalami kecelakaan. Untungnya pengawal itu datang tepat waktu dan menyelamatkan presiden lalu membunuh kedua teroris itu. Saksikan terus keseruan lain yang tetap di Snackpedia bikin semua beken.